Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Muda. Para siswa sekalian, pada video ini kita akan membahas materi IPS bab 3 mengenai ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada bab 3 ini akan dibagi menjadi sub materi menjadi 5. Untuk video kali ini kita akan membahas materi yang pertama mengenai perdagangan internasional. Tapi sebelum kita ke materi, ada baiknya kalian lihat dulu kompetensi dasar yang akan kita capai. Bisa kalian baca sendiri KD 3.3 dan KD 4.3. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi, diharapkan setelah mempelajari materi ini kalian dapat menjelaskan pengertian perdagangan internasional, kemudian bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, dan juga bisa menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Langsung saja kita lanjut ke materi mengenai perdagangan internasional. Yang pertama, pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Misalnya, perbedaan antara Indonesia dan Saudi Arabia tidak mampu menghasilkan sayur mayur, maka mereka mengimpor dari negara di kawasan Asia yang dapat menghasilkan sayur mayur. Indonesia memiliki peluang untuk menjual hasil dari hutan ke negara lain. Oleh karena Indonesia mampu menghasilkan barang tersebut yang didukung oleh ketersediaan sumber daya alam. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Kemudian faktor yang ketiga, adanya perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang, dan kualitas barang. Faktor yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian juga keramik China menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. Kemudian faktor yang kelima, perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional, yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, dan perbedaan selera. Itulah tadi 5 faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Kemudian selanjutnya, apa manfaat dan hambatan dari perdagangan internasional? Yang pertama, manfaat perdagangan internasional. Setiap perdagangan bertujuan untuk mencari keuntungan.
Dalam perdagangan internasional, selain untuk mencari keuntungan, ada beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Kemudian setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Yang ketiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Dan yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan terpenuhi. Dan yang kelima, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Itulah tadi manfaat dari perdagangan internasional. Sedangkan untuk hambatan dari perdagangan internasional, di samping itu tadi ada manfaat, maka ada beberapa juga hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional menyangkut harga barang luar negeri yang lebih murah dari hasil produksi dalam negeri, biaya masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan, dumping, pertentangan politik, dan peperangan. Nah, kita akan bahas proteksi, kuota, dan politik dumping. Yang pertama, proteksi terlebih dahulu. Kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri merupakan hambatan perdagangan internasional. Kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri disebut proteksi. Misalnya, pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari China agar harga kain tersebut menjadi mahal sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Kemudian untuk pengertian kuota sendiri, kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dengan kebijakan kuota, barang impor tertentu akan dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Contoh, Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil. Sedangkan untuk tarif adalah kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Kebijakan tarif ini dengan tujuan dapat meningkatkan devisa negara, juga dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri. Kemudian untuk pengertian politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Itulah tadi pengertian proteksi, kuota, dan politik dumping. Itu merupakan hambatan dalam perdagangan internasional. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita telah membahas mengenai perdagangan internasional. Untuk materi berikutnya akan kita bahas pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.